Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Polri. Nah, jadi di video hari ini kita akan membahas mengenai persyaratan khusus untuk penerimaan Polri di jalur Akpol. Ya, kemarin sudah kita bahas bagaimana cara verifikasi di Polres setempat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persyaratan khusus untuk penerimaan Polri di jalur Akpol. Perhatikan baik-baik ya, sahabat Polri. Yang pertama yaitu persyaratan khususnya pria atau wanita bukan anggota ataupun mantan anggota Polri atau TNI dan PNS dan belum pernah mengikuti pendidikan Polri ataupun TNI. Kemudian berijazah serendah-rendahnya SMA atau MA atau sederajat, bukan lulusan dan atau berijazah paket A, B, dan C. Untuk lulusan SMA atau MA jurusan IPA ataupun IPS yang dibuktikan dengan ijazah dan Kemendikbudristek, dan lulusan PDF atau SPM yang dibuktikan dengan ijazah dari Kemenak dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini kalian bisa melihatnya di alamat website resmi Polri ya, sahabat Polri. Jadi kalian bisa download filenya di situ. Di sini nilai kelulusan rata-rata untuk lulusan tahun 2019 dengan nilai rata-rata UN minimal 70, kemudian lulusan tahun 2020 sampai dengan 2021 dengan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B bagi yang menggunakan alfabet. Kemudian lulusan tahun 2022 sampai dengan 2023 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 75,00 atau B. Kemudian untuk lulusan tahun 2024 akan ditentukan di kemudian. Nah, yang nomor 2 yaitu di sini nilai kelulusan rata-rata khusus Papua dan Papua Barat. Jadi ini khusus untuk di daerah Papua, yaitu lulusan tahun 2019 dengan nilai rata-rata UN-nya minimal 60. Kemudian untuk lulusan tahun 2020 sampai dengan 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C. Kemudian lulusan tahun 2022 sampai dengan 2023 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 70. Nah, sahabat Polri, di sini tertera bagi lulusan tahun 2024 yang masih kelas 12, artinya kelas 3 ya, kelas 3 SMA, pada saat mendaftar dengan nilai rapot rata-rata semester 5 kelas 12 minimal 80,00 atau minimal A bagi menggunakan alfabet. Khusus untuk Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rapot rata-rata semester kelas 5 semester 5 kelas 3 minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet. Oke, teman-teman, jadi bagi peserta yang berumur 16 sampai dengan 17 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini bagi lulusan tahun 2024 yang masih kelas 3 ataupun kelas 12 pada saat mendaftar dengan nilai rapot rata-rata semester 5 kelas 3 kelas 12 minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet dengan nilai rapot rata-rata mata pelajaran bahasa Inggris minimal 85. Jadi di sini untuk pelajaran bahasa Inggris minimal 85 ya teman-teman, atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet serta melampirkan sertifikat dengan skor minimal 500. Kemudian yang B bagi lulusan tahun 2023 atau sebelumnya menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 85,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alfabet dan memiliki kemampuan bahasa Inggris dibuktikan dengan nilai rapot rata-rata mata pelajaran bahasa Inggrisnya minimal 85,00. Dan di sini untuk tinggi badan untuk prianya yaitu 165 cm dan untuk wanita 163. Kemudian di sini belum pernah menikah secara hukum positif, agama, adat, belum pernah hamil ataupun melahirkan, belum pernah memiliki anak biologis ataupun anak kandung,
dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan. Nah, kemudian teman-teman, tidak bertato dan tidak memiliki tindik telinga atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama maupun adat. Jadi kalian tidak diperbolehkan bertato di badan ataupun bertindik ya, kecuali atas ketentuan agama ataupun adat di daerah kalian. Kemudian bagi peserta taruna ataupun taruni akpol yang telah gagal ataupun TMS tidak memenuhi syarat dalam proses tes karena melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum, tetap inkrah atau tidak dapat mendaftar kembali. Jadi kalian tidak dapat mendaftar ya teman-teman. Kemudian di sini mantan taruna ataupun taruni atau siswa dan siswi yang diberhentikan tidak dengan hormat dari proses pendidikan oleh lembaga pendidikan yang dibiayai oleh anggaran negara tidak dapat mendaftar. Kemudian di sini persyaratannya dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus ataupun Panda. Kemudian tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di sini syarat berikutnya yaitu membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum. Ini kalau tidak salah untuk pembuatan surat pernyataan bermaterai ini berkasnya ada, lampirannya ada di file yang kalian download di alamat website resmi Polri itu. Kemudian di sini membuat surat pernyataan bermaterai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI pada semua bidang tugas kepolisian dan ditandatangani oleh peserta dan diketahui oleh orang tua ataupun wali. Kemudian di sini membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan ataupun menjanjikan ataupun menjamin dapat membantu meluluskan anak buah kalian, anak Anda semuanya. Jadi kalian jangan mudah teriming-iming oleh oknum-oknum di luaran sana yang menjanjikan anak sampean pasti lulus. Jangan mudah percaya ya Bapak Ibu, karena masuk polisi itu gratis. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa masuk polisi itu gratis. Nah, di sini sudah ada keterangannya di persyaratan bahwa tidak mempercayai oleh pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses tes penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua ataupun wali. Kemudian bagi calon taruna ataupun taruni akpol tahun anggaran 2024 yang berusaha menggunakan sponsor atau koneksi dengan cara menghubungi lewat telepon ataupun surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia ataupun pejabat yang berwenang melalui orang tua ataupun wali ataupun melalui keluarganya atau pihak lain akan didiskualifikasi ya. Nah, jadi kalian betul-betul nih dengarkan apa saja persyaratan khususnya untuk jalur akpol ini. Kemudian di sini bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek. Nah, itu tadi. Kemudian itu tadi merupakan persyaratan khusus untuk penerimaan Polri di jalur akpol yang saat ini masih berlangsung dibuka. Jadi buat kalian yang belum mendaftar ataupun belum daftar online, langsung aja kalian buka alamat websitenya yang ada di bawah ini ya teman-teman. Nah, kalian langsung klik, kalian isi dan daftar ya. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai ketentuan tentang domisili ya, supaya kalian mengerti dan paham bahwa peserta berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar terhitung pada saat pembukaan pendidikan dengan melampirkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk ataupun KTP. Kemudian kartu identitas anak terhitung mulai tercatat di domisili baru. Kemudian
bagi putra ataupun putri personel Polri, TNI, PNS yang berdomisili kurang dari 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar, terhitung pada saat pembukaan pendidikan dapat mendaftar dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama nih, berdomisili minimal 6 bulan di Polda tempat mendaftar dengan melampirkan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Kemudian, orang tua peserta sedang atau pernah berdinas di wilayah Polda tempat peserta mendaftar dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, tahun 2022 sampai pembukaan pendidikan. Kemudian, dengan melampirkan surat keputusan tentang jabatan orang tua peserta. Kemudian poin yang ketiga di sini ada bagi peserta yang tidak memenuhi persyaratan nomor 1 dan nomor 2 dapat mendaftar di Polda sesuai domisili sebelumnya dengan verifikasi oleh panitia daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian di sini bersedia menjalani ikatan dinas pertama selama 10 tahun terhitung saat diangkat menjadi perwira Polri. Nah, kemudian memperoleh persetujuan dari orang tua ataupun wali, tidak terikat perjanjian ikatan dinas dengan suatu instansi lain. Kemudian bagi calon taruna yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang aktif. Kemudian sini persyaratan berikutnya, bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai ataupun karyawan, yang pertama kalian harus mendapatkan persetujuan ataupun rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan, kemudian bersedia diberhentikan dari status pegawai ataupun karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Taruna Akpol. Nah, itu tadi merupakan persyaratan khususnya ya sahabat Polri untuk penerimaan Polri di jalur Akpol. Nah, perlu kalian ingat, jika kalian sudah mendaftar di jalur Akpol, kalian tidak bisa lagi untuk mendaftar di jalur Bintara ataupun di jalur Tamtama. Karena satu peserta cukup 1 jalur saja untuk mendaftar. Jadi tentukan pilihanmu dari sekarang. Pikirkan baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.